Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Maesari dengan NIM 2305822 dengan program studi pendidikan sosiologi. Baiklah, saya akan memaparkan tentang ujian tengah semester pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Budi Utomo Santoso Wibowo MPDI. Yang pertama yaitu tentang konsep akidah. Nah, akidah ini merupakan istilah dalam Islam yang merujuk pada keyakinan atau kepercayaan pokok yang dipegang oleh umat Islam. Ini mencangkup keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, takdir, serta hal lain yang menjadi dasar keyakinan dalam agama Islam. Konsep akidah secara harfiah yaitu keyakinan atau kepercayaan. Dalam konteks agama Islam, akidah ini merujuk pada keyakinan dasar yang menjadi landasan iman seorang muslim. Ini mencakup keyakinan terhadap Tuhannya, ajaran-ajarannya, serta hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Nah, ruang lingkup akidah ini yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu keyakinan akan keesaan, keberadaan, sifat-sifat dan perbuatan Allah. Yang kedua yaitu malaikat, keyakinan akan keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang tidak terlihat. Yang ketiga yaitu kitab suci, yakni keyakinan akan kitab suci yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah seperti Al-Quran. Yang keempat yaitu Rasul-Rasul, keyakinan akan Rasul sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Yang kelima yaitu hari kiamat, yaitu keyakinan akan adanya hari kiamat yang menjadi saat-saat pertanggungjawaban bagi setiap individu. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur akidah. Yang pertama ada tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan menolak segala bentuk persekutuan atau ketergantungan selain kepada Allah. Yang kedua ada risalah. Risalah akan yaitu keyakinan akan pesan-pesan yang disampaikan oleh para rasul kepada umat manusia. Yang selanjutnya ada akhirat, keyakinan akan kehidupan setelah kematian yang mencakup hari kiamat, surga dan neraka. Yang terakhir ada takdir, keyakinan akan ketentuan dan kehendak Allah yang mencangkup segala hal di alam semesta. Nah, selanjutnya ada kedudukan akidah. Akidah ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, karena merupakan pondasi atau dasar bagi seluruh amalan dan ibadah seorang muslim. Tanpa akidah yang kuat dan benar, amalan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, pengajaran dan pemahaman akidah yang benar sangat ditekankan oleh Islam untuk memastikan umatnya memiliki keyakinan yang kokoh dan benar. Selanjutnya, akidah benar dan akidah salah. Nah, akidah benar ini dalam Islam adalah keyakinan yang sesuai dengan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta ditafsirkan oleh ulama-ulama yang diakui keilmuannya dalam memahami dan menjelaskan ajaran agama Islam. Akidah yang benar mencakup keyakinan kepada Allah yang esa, rasul-rasulnya, kitab-kitab sucinya, malaikat, hari akhir, takbir, dan perkara-perkara gaib yang diyakini dalam Islam. Nah, selanjutnya akidah yang salah.
Akidah yang salah ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam yang ditetapkan dan dapat mencakup berbagai kesesatan. Apa itu? Yang pertama itu ada syirik. Syirik itu keyakinan kepada selain Allah atau memberikan sifat-sifat yang hanya pantas bagi Allah kepada selainnya. Yang kedua ada bid'ah. Bid'ah ini menyimpang dari ajaran agama Islam yang ditetapkan baik dalam keyakinan maupun amalan. Yang selanjutnya yaitu takfirisme, yaitu menyalahkan orang lain sebagai kafir tanpa alasan yang jelas atau memaksa penafsiran. Selanjutnya yaitu ada apostasi. Apostasi ini yaitu murtad atau meninggalkan agama Islam secara sadar. Selanjutnya yaitu ada konsep akhlak. Apa sih akhlak? Akhlak itu merujuk pada perilaku atau karakter seseorang yang tercermin dalam tindakan-tindakan mereka sehari-hari. Ini mencangkup sikap, perilaku, karakter yang baik dan diharapkan dari individu dan dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Nah, akhlak ini adalah etika atau moral atau kumpulan prinsip-prinsip atau norma-norma perilaku yang menentukan apa yang dianggap baik dan buruk dalam sebuah masyarakat agama. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Yang pertama itu kejujuran. Menjaga kejujuran dan kebenaran dalam segala hal. Yang kedua ada ketulusan berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan apapun atau pujian. Pure ikhlas dari dalam hati. Yang selanjutnya kesabaran menghadapi kesulitan atau cobaan dengan kesabaran dan ketabahan. Selanjutnya kesopanan berinteraksi dengan orang lain dan dengan sopan dan menghargai. Selanjutnya kasih sayang, menunjukkan kasih sayang dan empati terhadap sesama. Ketegasan, memiliki keberanian untuk menegakkan kebenaran dan menentang kejahatan. Kebajikan, mengembangkan sifat baik seperti kebaikan hati, keikhlasan, dan keberanian. Kesopanan, berinteraksi dengan orang lain dengan sopan dan menghargai. Yang selanjutnya kesederhanaan, menghindari perilaku yang berlebihan atau mewah. Selanjutnya yaitu kedudukan akhlak. Kedudukan akhlak dalam Islam sangat penting dan dianggap sebagai aspek fundamental dalam menjalani kehidupan. Ajaran Islam menekankan pentingnya pengembangan karakter yang baik dalam perilaku yang terpuji sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak baik juga merupakan cerminan dari iman seseorang dan menjadi faktor penentu dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan hanya untuk membawa wahyu, tapi juga sebagai teladan akhlak yang baik bagi umat manusia. Oleh karena itu, menjaga akhlak yang baik merupakan integral dari praktik keagamaan seorang muslim. Oleh karena itu, menjaga akhlak yang baik merupakan bagian dari integral dari praktik keagamaan seorang muslim. Dalam masyarakat Islam, akhlak juga memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga harmoni dan keberlangsungan hubungan antara individu serta membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Yaitu dengan memiliki akhlak yang baik, seorang diharapkan dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dan kontributor dan yang berarti dalam membangun kehidupan yang lebih baik.
Selanjutnya, akhlak sebagai penuntun karakter bangsa. Akhlak memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk lingkungan sosial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan. Berikut adalah beberapa cara di mana akhlak dapat menjadi penonton karakter bangsa. Yang pertama yaitu menumbuhkan keharmonisan sosial, bisa membentuk kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab, mendorong keadilan dan keseimbangan, mengembangkan etos kerja dan produktivitas, mendorong pembangunan sosial dalam kemanusiaan, menemukan rasa bangga dan identitas nasional positif. Selanjutnya, implementasi akhlak terpuji. Implementasi akhlak terpuji dan penginderaan perilaku tercela merupakan upaya yang penting dalam membangun masyarakat yang beradab, yang bertanggung jawab. Nah, beberapa contoh implementasi akhlak terpuji dan perilaku tercela itu yang pertama, implementasi akhlak terpuji yaitu kasih sayang dan empati, yaitu memperlihatkan kasih sayang dan empati terhadap sesama, terutama kepada yang membutuhkan. Nah, yang pertama yang kesederhanaan dan menjaga gaya hidup yang sederhana dan tidak mewah. Yang kedua, kejujuran, yaitu selalu berbicara dengan jujur dan tidak menipu, baik dalam perkataan maupun tindakan. Selanjutnya, kesabaran dan keteguhan, menghadapi kesulitan dan tantangan dengan kesabaran, tidak mudah menyerah. Selanjutnya, tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya ada pengampunan, yaitu memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Yang terakhir yaitu kerja keras, mengembangkan etos kerja yang kuat dan tekun dalam mengejar cita-cita. Nah, selanjutnya penginderaan perilaku tercela, keserakahan, menghindari sifat serakah dan tidak mencari keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar. Kebencian dan permusuhan, menjauhi sikap bermusuhan dan membenci sesama manusia. Selanjutnya kebohongan dan penipuan, menolak untuk berbohong atau menipu dalam segala hal. Kekerasan dan agresi, tindakan tidak menggunakan kekerasan atau agresi dalam menyelesaikan konflik. Terakhir, ketidakbertanggungjawaban, tidak menghindari tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, jadi kesimpulannya, akidah itu merupakan akar atau pokok agama, sedangkan akhlak merupakan sikap hidup atau kepribadian manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah yang kokoh. Dengan kata lain, akhlak merupakan manifestasi dari keimanan atau akidah. Nah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon maaf karena saya dalam proses belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.